Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang kerangka kerja MIT atau framework dari MIT, namun konteksnya pada perusahaan yang berbasis teknologi. Secara konseptual, kerangka kerja MIT pada perusahaan yang berbasis teknologi ini terbagi menjadi 3 ya manajemennya. Yang pertama yaitu manajemen normatif, yang kedua manajemen strategis, dan yang ketiga adalah manajemen operasional. Manajemen normatif ialah menggambarkan apa yang sebaiknya dilakukan seorang manajer ataupun pimpinan, direktur pada perusahaan ataupun organisasi dalam proses manajemen dan melihat manajemen itu sebagai suatu proses penyelesaian tugas dan pencapaian tujuan. Kalau manajemen strategis ini ialah manajemen yang berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Dan yang terakhir, manajemen operasional adalah suatu usaha pengelolaan secara maksimal penggunaan semua faktor produksi yang ada, baik itu tenaga kerja atau SDM, kemudian mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor-faktor produksi yang lainnya dalam proses transformasi untuk menjadi bagian dari berbagai macam produk, barang, atau jasa. Selanjutnya kita akan membahas sedikit lebih dalam tentang manajemen strategis dalam konteks manajemen teknologi. Jadi sekarang kita akan fokus ke yang bagian manajemen strategisnya. Manajemen strategis pada manajemen inovasi dan teknologi memiliki 3 elemen dasar, yaitu struktur, tujuan, dan dampak. Sekarang mari perhatikan di bagian struktur ya. Di struktur ini sebagai contohnya adalah yang pertama dia adanya benda atau alat atau kegiatan penunjang. Di sini contohnya di dalamnya ada sumber daya manusia, kemudian fasilitas yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Kemudian selanjutnya proses. Proses ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kerangka kerja proses ya pada manajemen teknologi, yang di dalamnya ada identifikasi, akuisisi, seleksi, dan sebagainya itu. Kemudian untuk metode, tools, dan IT system ini maksudnya adalah kita harus menentukan metode dan tools apa yang akan digunakan nantinya. Contohnya, metode dan tools untuk data management, kemudian metode dan tools untuk analisa dan planning. Selanjutnya tentang metode dan tools dalam proses engineering-nya. Selanjutnya untuk fungsi organisasi ini berbeda-beda ya, tergantung kebijakan dari setiap organisasi. Jadi intinya fungsi organisasi ini dia menggunakan prinsip spesialisasi berdasarkan fungsi atau perannya. Fungsi organisasi ini memungkinkan keputusan untuk didesentralisasi karena masalah didelegasikan kepada orang atau unit khususnya, membuat para anggota organisasi tersebut memiliki tanggung jawab untuk menerapkan, mengevaluasi, atau mengendalikan prosedur atau tujuan yang diberikan. Yang terakhir pada bagian struktur ini adalah kolaborasi jaringan ya. Jadi di sini maksudnya bagaimana organisasi atau perusahaan tersebut dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak luar. Contohnya para kolaborator yang dari luar, kemudian aliansi industri pada supplier, kemudian kompetitor seperti apa, kemudian customer-nya juga harus memiliki jaringan yang baik. Selanjutnya bagian yang kedua kita akan membahas tentang tujuannya dari manajemen strategis ini. Jadi pada tujuan ini contohnya seperti
Ada tujuan strategis, kemudian yang secara kuantitatif, kualitatif, ketepatan waktu, dan ekonomis. Maksud dari yang strategis ini adalah dari hasil penerapan atau pengembangan atau penciptaan teknologi tersebut nantinya akan mempunyai dampak atau pengaruh yang baik terhadap perusahaan. Selanjutnya, tujuan kuantitatif dan kualitatif. Maksudnya di sini kalau secara kuantitatif kita melihat produk dari pengembang teknologi itu seberapa banyak atau seberapa besar jumlahnya. Kemudian kalau secara kualitatif di sini maksudnya adalah tujuannya melihat produk itu secara kualitasnya seperti apa. Apakah sesuai dengan ekspektasi awal kita ataupun belum nantinya. Lalu kalau dalam contoh ketepatan waktu, ya kita harus tahu tentang produk kita yang dibuat ini kapan akan selesai, kapan akan memenuhi target pasar, kapan akan mencapai break even point-nya. Jadi kita harus bisa menentukan tujuan dari ketepatan waktu ini. Untuk tujuan ekonomisnya kita melihat dari faktor produksi dan faktor penjualannya ya. Jadi kalau untuk produksi kita harus bisa menghemat bahan-bahan, menghemat sumber daya untuk produksi produk kita. Kemudian untuk penjualannya sebisa mungkin kita harus menciptakan produk yang ekonomis karena pastinya masyarakat memilih produk yang lebih ekonomis. Bagian terakhir dalam manajemen strategis pada MIT ini dia adalah dampak ya. Jadi kita coba tentukan dampak apa nantinya akan muncul. Di sini contohnya ada hasil yang berwujud, jadi wujudnya seperti apa produk kita itu, kemudian sosioekonominya, kemudian ialah dampak bagaimana secara sosial maupun secara ekonomis, kemudian lingkungan ini maksudnya dampak produk kita terhadap lingkungan, apakah membantu, apakah biasa saja, ataukah yang lainnya. Dan fenomena, kira-kira fenomena apa yang terjadi jika masyarakat menggunakan produk kita. Hasil yang tidak berwujud, contohnya misalkan bagaimana image organisasi atau perusahaan kita di mata masyarakat nantinya dengan kita menciptakan produk itu. Kemudian seberapa membantunya kita dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, itu merupakan hasil yang tidak berwujud ya. Untuk contoh dari penerapan manajemen strategis pada perusahaan yang berbasis teknologi, di bawah video ini ada contohnya ya, jadi kalian tinggal download saja pada link yang sudah tersedia. Demikian pembahasan pada kali ini, semoga bermanfaat.